Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bis sunnati wal Qur'an. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, Allah pelihara kita dan keluarga kita daripada bala, musibah dan juga fitnah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih tentang rukun-rukun salat. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma aqallut tuma'ninati ayyasbira hatta tastakirra a'dha'uhu fi hayatir ruku'i wayan fasila huwihi an raf'ihi. Summa kemudian aqallut tuma'ninati, paling sedikitnya atau paling sebentarnya daripada tuma'ninah, karena ini tuma'ninah termasuk daripada rukun-rukun sholat, yang mana ada tuma'ninah ini pada 4 tempat: ruku, i'tidal, sujud, dan juga duduk di antara 2 sujud. Nah, apa batasan orang dikatakan itu tuma'ninah? Batasan yang paling pendek adalah ayyasbiro, di mana orang itu bersabar. Artinya bersabar, berdiam, tidak bergerak. Sampai kapan? Hatta tastakirro, sehingga diam, tetap, mantap. A'dha'uhu, anggota-anggota badannya, fi hayatir ruku'i, pada atau dalam bentuk, dalam kondisi, dalam keadaan orang itu dalam keadaan ruku. Manakala orang udah sampai batas minimal ruku, ya, manakala orang sudah sampai batas minimal ruku dan anggota badannya diam, maka itulah orang dikatakan rukunya dapat, tumakninahnya dapat. Tapi kalau dia belum sampai batas minimal, ya, belum sampai batas minimalnya daripada ruku, dia sudah diam, apakah dia dikatakan dapat? Dapat tumakninahnya aja enggak. Kenapa? Karena belum sampai batas minimal daripada ruku. Batasan rukunya enggak dapat, otomatis batasan minimal daripada tumakninah pun dia tidak dapat. Ini buat kita yang dalam kondisinya normal. Manakala batas minimal ruku itu kan ada apa? Ya, wasolal kaffaini ila rukbataini. Manakala sampai kedua telapak tangan sampai kedua lutut. Ini telapak tangan ini nih, ya. Yang dimaksud dengan telapak tangan pada waktu ruku, telapak tangan ini. Ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Ya. Bukan telapak tangan jari. Kalau ini namanya telapak tangan jari. Kalau ini telapak tangan di dalam ruku ini. Makanya kalau orang ruku kayak begini, ini dengkul saya, ini telapak ini, aduh, kayak begini, ini nggak dikatakan ruku. Kenapa? Dengkulnya sampai, tapi nggak sampai ke telapak tangan. Harusnya apa? Harusnya telapak tangan ini yang sampai.
Inilah batas minimal, batas aqallur ruku. Ya, yang penting apa? Ininya sampai telapak tangan sampai ke dengkul. Ini yang dikatakan minimal. Ya, kalau dia udah begini dan ayasbiro, ya ayasbiro a'dha'u hatta tastaqirra, dia sabar, dia berdiam daripada anggota rukunya seperti orang ruku, walaupun sebentar aja, ini dikatakan orang tersebut sudah dapat rukunya. Kalau enggak. Ya. Ini kebanyakan kan kita lagi sholat raweh, cepet banget tuh, Allahu Akbar, Allahu man hamidah, Allahu Akbar. Apakah itu dikatakan sampai batasan ruku? Belum tentu. Ya, seperti itu. Yang kedua syaratnya yang dikatakan tumakninah, selain diam anggota rukuknya dalam keadaan orang ruku, wayan fasila, ya, atap kepada ayasbiro, wayan fasila, dan dia itu berpisah atau terpisah huwihi, antara turunnya, an raf'ihi, dan juga ngangkatnya. Jadi jangan Allahu Akbar sami Allah, nggak ada diam-diamnya sama sekali. Harus Allahu Akbar, diam dulu sebentar, sesaat, sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau orang Allahu Akbar, mi Allahu man hamidah, mana yang dikatakan ayan fasilanya? Yang kedua juga mana yang dikatakan istakornya? Ya, istiqornya itu mana? Berdiamnya anggota daripada anggota rukunya tidak ada, maka tidak dikatakan dia melaksanakan daripada rukun sholat berupa ruku. Begitu. Ya, jadi harus diam dulu. Ini kayak yang di mana tuh, sholat 23 rakaat cuman 7 menit. Mana rukun-rukunnya? Nggak ada. Nggak bisa dikatakan dia telah melaksanakan yang namanya sholat. Rukunya aja nggak ada. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Titik. Berikutnya, Palau wasola ila haddir ruku'i, apabila orang yang sholat itu sampai ke batasan ruku, wazada fil huwi, dan dia tambahkan turunnya. Tadi tuh batasan ruku kayak begitu, ya. Tapi ditambahin lagi turunnya, turun anggota rukunya mungkin turun lagi. Summa irtafa'a, kemudian langsung dia angkat kembali. Wal harakatu muttasilatu, sedangkan gerakan yang ada dalam keadaan menyambung antara dia turun untuk ruku, nambahin turunnya, dan gerakan antara turun ruku dan menambahkan daripada turunnya itu ruku, muttasilah, nyambung. Lam tahsulit tumakninatu, maka tidaklah sampai orang tersebut disebut dengan tumakninah. Sampai rukunya, tapi nggak sampai daripada batasan ruku. Kayak gimana kira-kira contohnya? Ini banyak jamaah. Di salah satu di masjid itu ada yang orang sholatnya kayak begini nih, ya, ruku dia Allahu Akbar, jadi kayak orang kayak per gitu, tahu per kayak per ya, jadi ada gerakan nambahin baru diangkat, ngayun, ya. Nah itu termasuk dikatakan dalam kategori ini aneh, apa namanya tadi, zada fil huwi, kan batasannya begini aja. Dia tambahin ke bawah langsung diangkat, ya, nggak ada berhentinya, nggak ada istakornya, nggak ada berdiamnya daripada anggota ruku. Bagaimana hukumnya? Lam tahsilit tumakninatu, sampai batasan ruku tapi nggak sampai yang disebut dengan tumakninah, nggak bisa. Ada gerakan, kenapa? Karena gerakannya nyambung. Kalau mau dia berhenti dulu. Kalau mau dia begini nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allah, ya Allah. Nah itu lain lagi urusan, ya. Tapi kalau dia Allahu Akbar, tambahin langsung angkat, nggak ada sedikit pun berhentinya daripada anggota wudu, maka dikatakan yang begitu orang belum dikatakan tumakninah.
Rukunya dapat tapi tumakninahnya enggak. Karena itu dalam tumakninah, dalam ruku itu ada dua rukun. Rukun fi'li berupa rukunya, yang kedua rukun tumakninahnya harus ada seperti itu, ya. Berikutnya lagi, wa yustaratu, dan hendaklah disyaratkan. Ini cuma satu, sebenarnya banyak ini. Ada 7 apa 8 saya lupa. Kalau dalam kitab fikih yang lebih luas dari ini ada. Wa yustaratu, dan disyaratkan, alla yaksuda, tidaklah bertujuan atau bermaksud, bihuwihi, dengan turunnya. Orang lagi diri, dia turunin badannya, ghairar ruku'i, selain daripada untuk ruku, ya. Jadi orang yang pengen melaksanakan ruku, niatin turunnya badan dari diri sampai ke ruku, niatnya hanya buat ruku, tidak boleh buat yang lainnya. Mana contohnya? Hatta lau hawa li sujudi tilawatin. Kalau seandainya ada orang turun, badannya turun, li sujudi tilawatin, buat sujud tilawah, wasjud waqtarib, kan sujud tilawah tuh, turun niatnya ngapain? Sujud tilawah. Wasara fi hadir ruku'i, dan dia jadikan pada waktu sampai di batasan anggota ruku', wa arada ja'alahu ruku'an, dan dia jadikan sampai di batasan ruku' menjadi ruku'. La ya'taddu bidzalikal huwiyyi, maka tidaklah terhitung dengan turunnya itu dikatakan dia ruku'. Walaupun dia ruku', walaupun ada tumakninahnya, batasan-batasan rukunya ada, tumakninahnya ada, tapi niat dari awalnya turunnya ngapain? Turunnya buat sujud tilawah. Kenapa sampai di batasan ruku dia ruku? Udahlah ruku aja, nggak usah sujud tilawah. Dirobah niatnya di tengah perjalanan dia di dalam melaksanakan batasan rukunya. Udah saya ruku aja, nggak jadi tumakninah, nggak bisa. Tuh, ya. Sama dengan yang lainnya nanti. Dari ruku mau i'tidal, niat bangun ke atasnya itu buat i'tidal. Begitu juga orang dari i'tidal mau sujud, niatin dari i'tidal mau ke sujud. Jangan diniatkan karena yang lain-lainnya. Itu diantara syarat-syaratnya. Nggak boleh. Kan banyak juga kadang-kadang malah sebaliknya, kalau kita yang nggak tahu, imam nih mau sujud apa mau sujud tilawah apa mau ruku. Allah, makmum kirain mau ruku, lah imam turun terus, turun aja lagi lah sujud tilawah. Boleh apa enggak Pak? Boleh enggak? Kan ada yang begitu, kita nggak tahu nih imam pengen sujud tilawah apa enggak, ya kan? Imam nih pengen sujud tilawah apa enggak, kita makmum nggak tahu, emang nggak ngerti juga ya apa yang dilakukan oleh tuh imam. Kenapa? Nah gue penting sholat aja udah. Nah ini kan rusaknya kayak begini nih ibadah sholatnya. Tatkala imam memang pengen sujud tilawah, makmum nggak tahu kan, Allah, makmum dikirain mau ruku, Allah, nah terus Allahu Akbar terusin lagi. Boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Lah kagak, udah sama, mau dia sujud tilawah, dia mau sujud biasa, dia mau ruku dan lain sebagainya. Niat awalnya apa? Niat awalnya pengen ruku. Makmum nih, niat awalnya pengen ruku, karena imamnya terus, akhirnya dia terusin lagi. Kan begitu. Nanti berlaku tuh hukum. Tidak boleh ada beberapa hal tidak boleh terjadi perbedaan ada beberapa hal manakala imam melakukan, makmum harus melakukan. Manakala imam melakukan, makmum tidak, batal sholatnya makmum. Perkara sunnah nih, perkara sunnah manakala imam melakukan, wajib makmum melakukan. Manakala imam meninggalkan,
wajib makmum meninggalkan. Ada beberapa hal. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak. Salah satunya apa? Sujud tilawah. Imam melakukan sujud tilawah walaupun itu perkara sunnah, makmum wajib. Dia nggak ngikutin, batal sholatnya makmum. Kan begitu. Nah kalau terjadi kayak gitu gimana? Nah itu diantaranya kesalahan-kesalahan seperti itu yang dianggap tidak melaksanakan daripada rukun-rukunnya. Wa arada ja'ala ruku'an la ya'tadu bidzalikal huwi li'annahu, alasannya kenapa? Sorfuhu, dia mengalihkan, ya, mengalihkan daripada niat sujud an huwiyir ruku'i, untuk turun melaksanakan daripada ruku, ila huwi sujud tilawati, sampai turunnya dia melaksanakan daripada sujud tilawah. Itu diantaranya. Ya, kalau kita sih kayaknya nggak tahu juga dah. Kalau ruku niat turun dari apa? Kita dari baca habis diri baca surah pengen turunnya, ya. Kalau niat yang lainnya mungkin nggak tahu. Kalau dalam kitab lain ada contohnya begini. Dicontohkan di dalam kitab-kitab fikih lain ada seperti ini. Kita lagi diri, umpama begitu nih kalau terjadi. Pas kita lagi mau lihat depan kita ada batu melayang. Terus kita turunin aja dah, menghindar. Niatnya menghindar daripada batu, nggak taunya kita niatin sambil ruku aja dah. Nah, niatnya itu udah bukan murni, bukan benar-benar dia pengen rukuknya doang, tapi ada niat yang lain. Yang begitu juga termasuk, ya, dalam kategori ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada niat yang lain. Begitu. Wa'lam, ketahuilah, ana akmalar ruku'i. Nah ini dia. Sesungguhnya yang paling sempurnanya ruku kalau bisa. Apa itu? Batas, kalau tadi batas minimal, yang penting sampainya rohah, sampainya anggota apa, telapak tangan ini nih, telapak tangan ini sampai ke dengkul, ya, ke lutut. Nah sekarang batas maksimalnya apa? Paling sempurnanya ruku, ayyan hania, yaitu turunnya orang yang sholat, bihaisu, sekira-kira, yastawi, sama, zahruhu, punggungnya, wa unukuhu, dan juga tengkuknya, antara punggung dengan tengkuk itu rata. Wayamudduhuma, dan dia panjangkan, artinya mada yamudu tuh apa ya, jangan dipanjangin, enak artinya nih, kasofihati, bagaikan satu papan, artinya dia panjangkan, dia luruskan. Bukan dia, kalau tadi kan batas minimalnya walaupun bengkok begini boleh, ya, bengkok begini boleh, yang penting rohahnya sampai ke lutut. Tapi kalau sempurna, ya mudu, itu diratakan antara punggung dengan leher, tengkok kita. Kalau istilah kita, karena orang Betawi bilang tengkok, ya. Yang berikutnya, wayan sibu saqaihi, dan diluruskan kedua betisnya. Wa ya'khudhu rukbatahu bikaffaihi, dan dia pegang, jangan mengambil, maknanya di sini yang enak. Wa ya'khudhu, dan dia jangan wa ya'khudhu lah bahasanya. Ayyan haniyah, wa yan soba, wa ya'khudha, atap kepada ayyan haniyah semua. Wa ya'khudha, dia memegang rukbataihi, kedua rukbatahu, kelututnya, bikaffaihi, dengan kedua telapak tangannya. Wa yufarriqo, dan dia pisahkan, artinya direnggangkan, asabi'uhu, apa namanya ini, jari-jari tangannya. Wa yuwajjihahuma, dan dia arahkan kedua daripada jari-jari tangannya, nahwal kiblati, seumpama daripada kiblat. Ja'atis sunnatu bidzalik, itulah sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Contohnya begini, ini yang dikatakan ruku yang sempurna. Telapak tangan sampai antara apa namanya nih, punggung sama tengkok ini rata.
Memang disunahkan angkat. Nanti kalau dalam Ihya Ulumuddin disuruh angkat begini. Tangannya ini apa istilahnya kita? Begini, bukan begini. Megangnya tuh begini apa bahasa kita alim? Pegangnya begini nih, ya, bukan megang begini. Kan ada orang megangnya begini, ya, pegang begini, ya, pegangnya begini. Ini betis diratakan, bukan dibengkokin. Makanya nanti kebetulan kemarin Kemis pagi saya baru baca Ihya Ulumuddin. Itu kalau orang bengkokin begini, kalau bukan sakit, nih kondisi kita normal, sehat dan lain sebagainya. Orang kalau dia udah begini aja itu nggak boleh, nggak dikatakan dia ruku, lurusin. Ini lurus, tangannya begini, seakan-akan ini ngadep kiblat. Nahwa kiblatin, seakan-akan dia ngadep kiblat. Direnggangin, bukan dirapetin begini. Ini yang sempurna. Ruku yang sempurna seperti ini. Ya. Jelas ya, ininya rata. Laki perempuan sama, nggak ada bedanya. Ya, memang nanti ada sebagian kitab yang membedakan antara laki dengan perempuan, tapi kebanyakan di seluruh kitab-kitab itu, ya, rukuknya antara laki dengan perempuan itu semuanya sama. Ya, begitu. Itu adalah batasan ruku yang minimal dan maksimal, ya, dan juga tumak ninah di dalam aturan kita melaksanakan yang dikatakan ruku seperti itu semuanya. Jelas ya perbedaannya. Lain kalau beda dengan orang yang sakit, beda nanti. Ini sakit pinggangnya, nggak bisa kalau di betisnya kalau dilurusin kagak bisa, sakit banget, itu urusan lain lagi. Yang namanya orang sakit mau gimana aja, yang penting sholat kan begitu. Nggak bisa diri disuruh duduk kata Nabi, ya, nggak bisa duduk disuruh berbaring. Ini buat kita yang sehat, buat kita yang normal harusnya kayak begitu. Nanti ada lagi batasan bagaimana, kan kadang-kadang ada orang yang tangannya lebih pendek, lengannya nih maksudnya, lengannya lebih pendek. Kalau kita yang normal kayak kita normal begini enak kayak begitu. Tapi buat orang yang rada pendek bagaimana? Walaupun dia lebih rendah, ya, ini yang udah di luar kenormalan. Karena dalam kondisi seperti orang sakit juga, bagaimana aja sampainya dia. Tuh. Nanti ada juga orang yang megangnya di paha, nggak sampai ke betis, sampainya ke paha doang megangnya. Tapi batasan punggung sama tengkoknya rata, tapi dia cuma megangnya di sini, di betis, di paha, atau ada lagi sampai di betis. Kalau dia megang paha atau dia megang betis, karena memang kondisinya tidak memungkinkan, itu nggak ada masalah. Apakah dia sakit atau memang tangannya lebih pendek, daripada ukuran badan, kan begitu ya, tangannya lebih pendek daripada ukuran badan. Dia mau megang dengkul nggak sampai, akhirnya dia cuma sampai megang betis. Atau tangannya lebih panjang daripada badannya, dia pegang di dengkul masih kayak orang diri, masih kayak orang nggak sampai batasan akal ruku, akhirnya dipegang daripada betis. Itu nggak ada masalah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi manakala kita yang berukuran badan normal, tidak dalam keadaan uzur, sakit ataupun tidak, pegangnya di betis, pegangnya di paha atau lewat daripada betis, maka itu dikatakan tidak ruku. Tidak dikatakan ruku. Masya Allah, banyak gak di kita? Banyak orang kadang-kadang mampir lewat betis, nggak tahu alasan mereka apa. Itu dikatakan tidak sampai dikatakan ruku seperti itu, ya. Jelas ya. Waqala wal i'tidalu, rukun salat yang berikutnya itu adalah i'tidal. Wa tuma'ninatu fihi, dan juga tuma'ninahnya. Ini dua lagi. Rukun fi'linya dibarengi dengan tuma'ninah. Al-i'tidalu, adapun i'tidal ruknun, termasuk rukun salat.
boleh dikatakan rukun, boleh disebut fardu sholat. Ya. Alasannya liqauli sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, lil musii salatih, bagi orang yang sholatnya nggak bagus, sumarfa, kemudian angkatlah kepalamu, hatta ta'tadila, sampai engkau lurus, qaiman, dalam keadaan berdiri. Ya. Oh, nanti ada nih di bawahnya nih. Ya. Mana orang yang dikatakan i'tidal? Wa amma wujubut tuma'ninati, adapun wajibnya tuma'ninah di dalam i'tidal, pali hadisin sahihin, dasarnya adalah hadis sahih, rawahu, yang diriwayatkan al Imamu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Wa qiyasan, dan dikiaskan, alal julusi baina sajdataini, pada waktu duduk di antara dua sujud. Nah, ini baru ketentuannya, itu tadi dalil-dalilnya. Sekarang summal i'tidalul wajibu, adapun i'tidal yang wajib, yang dikatakan i'tidal itu yang bagaimana? Ayyauda, kembalinya anggota badan, ba'da ruku'ihi, setelah dia melaksanakan ruku', ilal hayati, nih, kembalinya anggota badan dari ruku' ilal hayati, sampai kepada keadaan allati kana 'alaiha, yang mana ada keadaan tersebut qablar ruku'i, sebelum dia ruku'. Tadi dirinya gimana? Dirinya tegak, maka dikatakan i'tidal kalau orang itu tegak. Ya. Waktu dia baca Fatihah sebelum ruku', dirinya gimana? Tegak, berdiri begini. Maka dikatakan i'tidal itu orangnya tegak lagi berdiri. Tapi manakala nggak sampai setegak, tidak seperti dirinya waktu dia pembacaan Fatihah, walaupun dia diri, tapi tidak dikatakan i'tidal. Kayak miring dikit, ya, badannya cuma miring doang dikit. Tadi didiri tegak, tapi waktu dia bangun dari ruku, rada miring dikit, bongkok dikit, maka orang tersebut tidak dikatakan i'tidal. Makanya perlunya tumakninah di situ tuh. Ya, tumakninah perlunya dalam kondisi kayak begitu tadi. Jangan sampai dia menyalahi. Kenapa? Karena itu tidak dikatakan i'tidal. Sawaun sholaha qaiman au qaidan, baik itu dia sholatnya yang orang yang berdiri atau orang yang sholatnya duduk. Kalau tadi kita lagi sholat duduknya begini, duduknya. Ya udah, kalau kita rukunya segini, bangun dari i'tidal, Allahu Akbar, ya segini lagi. Sama kayak tadi, kita dirinya tegak begini. Pada waktu ruku, mau i'tidal, tegaknya begini lagi pada waktu diri. Jangan dimiringin begini. Tadi tegaknya begini. Akhirnya pada waktu i'tidal, miring dikit. Apakah ini dikatakan i'tidal? Tidak. Itu hati-hatinya di situ maksudnya. Ya, dan ini yang kadang-kadang menjadikan sholat kita banyak tidak diterimanya oleh Allah seperti itu. Ya, walau rofa'a, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Ada mau nanya? Iya. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Kalau dia lagi mau tarik diri, lagi mau ruku, akhirnya mimisan, keluar darah, apakah diteruskan atau tidak? Nah, sekarang kita kembali kepada syarat-syarat sholat. Apa di antara syarat-syarat itu sholat? Adalah tidak ada atau terkena daripada najis, baik di pakaian, di badan, ataupun di tempat sholat. Itu diantara ada 8 syarat sholat. Salah satunya syarat sholat, ya, tidak boleh terkena najis badannya, pakaian, atau tempat sholat. Nah, kalau darah termasuk apa? Najis. Makanya termasuk orang yang dalam kondisi seperti itu adalah batal sholatnya. Kenapa? Karena dia terkena daripada najis, walaupun itu mimisan. Kecuali kalau memang
orang itu mimisannya atau keluar darahnya sudah tidak apa istilahnya, ngocor terus lah, bahasa kitanya ngocor terus ya. Tapi salahnya dia di mana? Kenapa dia tahu dia bakal ngocor itu darah dari hidungnya, kenapa dia nggak sumpel? Sumpel bahasa kitanya ya, iya pakai kapas atau apalah begitu. Makanya kalau dalam kondisi begitu dikatakan apa? Batal sholatnya ya. Cukup ya. Tangan ya dari ruku sampai i'tidal. Memang menurut mazhab Imam Syafi'i sendiri yang paling baik sedekap. Yang paling baik ya. Jadi dari ruku sami Allahu liman hamidah, baiknya begini. Tapi banyak orang ini katanya menurut pendapat ini, Imam Syafi'i sendiri mengatakan ini yang paling baik ya. Tapi boleh nggak dia irsal? Jadi nanti ada yang diirsal, apa irsal gini? Dilepas sama disedekepin, boleh. Tapi dengan syarat kalau dia mau irsal, jangan sampai tangannya bergerak 3 kali. Kalau dia bergerak kayak begini, mi Allahu liman hamidah, 1, 2, 3, batal. Ngayun, iya. Sami Allahu liman hamidah, 1, 2, 3, batal sholatnya. Kenapa? Di antara yang membatalkan sholat. Makanya kalau mau sami Allahu liman hamidah, ini kita pegang. Apa istilahnya? Paha kita nih, kaki kita pegang begini. Supaya apa? Tidak ada gerakan. Kalau sami Allahu liman hamidah, cuman atuk gerakannya. Tapi kalau udah 1, 2, 3, batal. Lebih afdol begini. Kayak kita sedekap. Maka dikatakan tadi apa? Mana tadi nih? Maka dikatakan ayyauda ba'dar ruku'ihi ilal hayatil lati kana alai qablar ruku'. Sebelum ruku keadaan kita gimana dirinya? Dirinya tegak, tangannya begini. Betul ya? Ya sudah lagi sholat. Lagi sholat sebelum ruku tangan kita begini. Makanya dikatakan orang i'tidal itu apa? Ayyauda ba'dar ruku'. Kembalinya dia ruku ilal hayati, kepada keadaan allati kana alaiha, yang mana ada keadaan tersebut qabla ruku, sebelum ruku. Sebelum ruku tangan kita begini, maka i'tidal sami Allahu liman hamidah. Afdolnya begini. Cuma di kita jarang. Cuman kalau kita pelajari emang afdolnya begini. Supaya apa? Pertama diantaranya nahan gerakan tangan. Afdolnya kayak begitu ya. Mau yang mana kita pilih? Ya terserah. Mau begini boleh, mau begini. Mau sedekap boleh, mau irsal boleh. Tapi afdolnya menurut Imam Syafi'i sendiri sedekap. Kenapa? Karena kembali dengan pengertian apa tadi? Ayyauda ba'da ruku' hay'ah allati kana qabla ruku'i, begitu. Ya. Jadi pada saat i'tidal ya irsal bisa gini. Tapi ada kegiatan yang dia lakukan ingin ancang-ancang sujud. Jadi maaf. Habis begini sami Allah liman hamidah, dibenerin baju, terus dibegini. Nah itu gerakan udah. Nah, udah batal deh. Kalau lebih dari 3 kali lebih batal udah. Ya. Kalau dia kayak kita nih, yang kayak gamis kadang-kadang pakai celana kan kedodoran, kita angkat, itu juga termasuk gerakan di luar gerakan sholat. Nah angkat kaki termasuk gerakan. Yang pernah udah dibahas belum di sini ya? Kayak begini aja lah, kayak kita nih dari sop yang kedua, sop yang depannya kosong, kita mau isi, kan kita ngelangkah, maju, 1, 2, 3, batal. Ya kalau mau dia 1, 2 berhenti dulu, 1, 2 lagi. Tapi kalau 1, 2, 3 batal. Kayak tadi kan angkat kaki, 1, angkat lagi, walaupun dia enggak apa istilahnya, enggak melangkah, cuman ngangkat doang, itu juga termasuk melakukan daripada melangkah, walaupun disebutnya tidak melangkah ke depan, cuman mengangkat, disebutnya gerakan yang bisa membatalkan daripada sholatnya. Makanya nanti ada sebagian kitab juga tuh, termasuk beberapa kitab, termasuk di Fathul Qorib, termasuk di I'anatul Thalibin, Fathul Mu'in, ada juga di beberapa kitab lainnya dikatakan orang yang begini aja nih, kita mau ruku kadang-kadang kan yang pakai celana nih,
apa namanya istilahnya begini, angkat baju, kagak enak emang, angkat baju. Akhirnya apa? Ada yang mengatakan ini juga termasuk makruh. Kenapa? Karena gerakan di luar gerakan sholat begitu, ya. Dan itu yang banyak hal-hal yang kayak begitu terjadi di kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita mohon mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan daripada penyakit, Allah jauhkan daripada bala, musibah dan juga fitnah. Keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatin badannya. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, mobil khusus orang-orang yang berjasa di Masjid Al-Mubarakah, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya radha kun lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.